Ya, kita harus tenang karena ini tempat untuk berdoa. Iya, benar Yu. Suasananya menyenangkan ya. Wah, lihat kita tiba di Gua Maria. Selamat sore semuanya. Selamat sore Romo. Selamat sore. Selamat sore Romo. Sudah mandi? Selamat sore. Sudah. Siapa yang belum mandi? Siapa yang belum mandi? Siapa belum mandi? Bagus ya, nanti kita bisa menang dari tim yang lain. Jadi harus semangat. Sama nomor 5. Ya, mungkin langsung aja nanti harus ikut langsung ya, langsung angkat ya. Nanti Yang belum dibuka buka. Ada Yesus ada Yesus hati kita. damai saja. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi Romo. Pagi Romo.
pagi. Kakak pembina. Pagi Romo. Semangat ya semuanya. Senang sekali bisa bertemu semua adik-adik kakak pembina Romo di pagi hari Romo. Ya. Pagi Romo. Semua sudah cakep-cakep, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, sudah pakai baju rapi, pakai baju bagus, sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Yang belum? Kita mau ngapain? Kak? Mau ngapain hari ini ya Kak Fira ya? Kita bantu jawab nggak? Kita mau ngapain? Bisa. Mungkin mau ngerayain ulang tahunnya Kak Fira. Ulang tahunnya Kak Fira. Bukan Kak, tapi hari ini kita mau merayakan hari Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Betul nggak adik-adik? Betul. Mau merayakan Natal, yeay senangnya. Adik-adik senang nggak? Siapa yang senang? Angkat tangan. Adik-adik semua sudah gosok gigi apa belum? Sudah. Senyumnya yang paling manis. Sudah kelihatan gigi. Hari Natal teman-teman. Iya, selamat Natal. Adik-adik sudah siap mau misa? Teman-teman. Ya. Kalau sudah siap, kameranya dibuka dulu ya. Open cam, kameranya dibuka. Terus di rename ya, jangan lupa rename nama wilayahnya. 3 huruf nama wilayah, strip nama kalian. Seperti Kak Fira, ya. Saya juga. Nah, yuk siapa yang masih belum di rename? Siapa yang masih belum open cam? Siapa yang belum open cam? Diganti ya, yang namanya belum diganti ya. Biar kakak-kakaknya bisa ngabsen satu-satu nih. Ayo coba dilihat. Kontainer, pakai satu. Oke, Kak Yuyu. Kak Yuyu, nanti misalnya dipimpin oleh siapa ya Kak? Adik-adik sudah kenal belum ya sama romonya tadi? Sudah halo-halo? Belum. Spesial sekali loh Kak Fira. Kita ini dipersembahkan oleh Romo Marta Sucita PR dari Jogja. Wah, luar biasa. Bisa mampir ke Surabaya ya. Jogja itu jauh apa nih? Dari Jogja ke Surabaya berapa lama jam ya? 5 jam ya. Oh, 5 jam ya Romo, jauh sekali. Jauh sekali. Nah, Ya. ini Romo Marta Sujita atau bisa dipanggil Romo Marta. Romo ya, Romo Marto. Ya, dipanggil Romo Marto. Romo Marto ini adalah Romo Staf Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan di Jogja. Siapa yang pernah ke Jogja? Luar biasa. Saya ingin ke Jogja. Nanti mampir ya. Pernah ke Jogja. Mampir ya, Sudah kalau pernah ke ke Jogja. Jogja. Kan dulu yang mau ke Jogja. Sekarang sepertinya Saya. untuk bisa dimulai. Sudah siap belum? Siap. Duduk yang manis. Duduk yang manis sudah semua. Siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terus jangan lupa ya, tolong nih selama misa mic-nya di mute dulu. Yuk kita di mute dulu. Mute 1, 2, 3 mute.
Nah, supaya tidak. Terima kasih. Oke. Ya, kita akan mulai misa ya, adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari tempat kita masing-masing. Jadi mic-nya tidak perlu dibuka, enggak apa-apa. Lagu pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Niko Ang dari wilayah Yohanes. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bara surga dan bumi, lembah dan bumi, lembah dan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang lahir. Ini hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Sudah 2000 tahun lebih. Jadi kalau Tuhan Yesus itu hidup, pasti sudah tua-tua ya, sudah berkumis itu. Tetapi karena Tuhan Yesus dulu wafat usia 33 dan dia juga Tuhan yang bangkit, maka Tuhan tetap mulia, wajahnya juga tetap ganteng seperti kalau kita lihat di gambar-gambar itu. Tapi Tuhan Yesus yang lahir ini tujuannya cuma satu, supaya dia bersama-sama kita, bisa menemani kita, bisa menyertai adik-adik dalam tumbuh menjadi dewasa, menemani adik-adik untuk sekolah, dan lebih-lebih supaya kita diampuni dosa, diselamatkan, supaya kita punya kehidupan yang selalu lebih baik bersama Tuhan. Mari kita mulai Ekaristi ini, mohon berkat untuk adik-adik semua dari paroki Roh Kudus ini, juga mohon berkat bagi papa, mama, orang tua, keluarga, juga berkat bagi paroki dan seluruh gereja dan masyarakat agar menikmati damai sukacita Natal kelahiran Tuhan Yesus. Kita diam sejenak untuk mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu
karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan, Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur. Dan lebih mengagumkan lagi, Engkau membaruinya. Kami mohon bersama anak-anak-Mu yang hadir dalam misa online pada perayaan Natal kali ini. Berkatilah kami semua, agar bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan kami semua menjadi orang-orang yang bersukacita dan saling mencintai satu sama lain, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Kristus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita dengarkan bacaan yang pertama, lalu kedua, ya, terusnya. Siapa yang baca bacaan? Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata pada Sion, Allahmu meraja, dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, sorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di tempat mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala
Sungguh melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan kedua, bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik,
saya untuk renungannya hanya mau cerita saja, cerita pendek. Adik-adik mendengarkan ya. Ada seorang anak laki-laki namanya Vicky. Apa di sini ada yang namanya Vicky? Vicky. Dia punya, ada ya? Kebetulan namanya sama ya, Vicky. Vicky ini punya adik namanya Vina. Tapi tadi ada Kak Vina sepertinya. Tapi dalam cerita itu masih kecil Vinanya, ya, bukan Kak Vina ya. Mereka punya papa dan mama, ya. Suatu hari pas hari libur, mereka jalan-jalan di tepi danau yang indah. Mereka sekeluarga berempat, ya, naik mobil, kemudian jalan-jalan di tepi danau. Melihat ikan begitu banyak. Lalu Vicky sama papanya itu jalan agak lebih cepat, sedangkan Vina adiknya masih dengan mamanya agak di belakang, tapi tidak sangat jauh. Tiba-tiba Vicky itu melihat ada seekor ikan kecil. Itu kayak ada di tepian pantai danau, dia nggak bisa loncat kembali ke danau, karena kayak di tempat yang dangkal itu menggelepar-gelepar tapi masih ada air dikit. Lalu Vicky mau nangkap tapi nggak bisa. Lalu papanya yang nangkap pakai tangannya gini ya. Kemudian ternyata mereka bawa plastik. Vicky bilang, "Papa boleh nggak ikannya dimasukkan di plastik?" Ya boleh saja, silahkan. Kemudian Vicky ngasih air di plastik itu, lalu ikan kecilnya dimasukkan, lalu ikannya bisa hidup ya di plastik. Terus Vicky bilang ke papa, "Papa, aku suka sama ikan kecil ini, cantik sekali." Ya dibawa pulang aja, lalu dibawa pulang. Boleh ya papa ya, boleh. Tapi nanti diberi makan ya, jangan dianiaya ya. Iya papa, saya suka. Terus singkat cerita mereka pulang ke rumah. Lalu ambil gelas yang agak besar, mungkin lebih tepatnya kayak lodong, itu kayak tempat dari kaca untuk kue itu biasanya ya, tapi cukup jernih atau tembus mata sehingga ketika lodong tempat yang biasa untuk kerupuk atau itu agak besaran gitu ya, kayak gelas besar gitu, dikasih air tawar, kemudian si ikan kecil dimasukkan di situ. Kalau ikannya lari-lari gini, masih sehat itu. Kemudian Vicky cari makanan ikan sama papanya, cari makan ikan, dikasihkan makanan di tempat gelas besar itu. Vicky terus melihat, senang sekali, dia nggak main-main yang lain. Biasanya suka main handphone, dia nggak suka, dia suka lihat langsung gitu. Biasanya kan lihat di National Geographic itu kan ikan-ikan bagus, tapi kali ini Vicky beda, karena lihatnya langsung. Tadi sudah pegang malahan ikannya itu. Hari berikutnya, sudah bangun pagi, Vicky lihat ikan itu lagi. Lalu papanya bilang, "Vicky, ya papa, Vicky mau melihara ikan ini atau boleh enggak?" Papa usul. "Apa papa? Kita kembalikan ya ikan kecilnya ini." Tetapi Vicky suka papa. Suka, nanti Vicky rawat deh sebaik-baiknya. Terus papa duduk di belakangnya Vicky. "Vicky, kira-kira ikan itu sendirian gitu, dia kesepian enggak ya?" Terus Vicky diam gitu. Mungkin tidak, dia itu pengen bersama-sama dengan teman-temannya yang sesama ikan. Tadi lihat banyak ikan itu tidak kemarin di danau. Iya, banyak. Yuk dikembalikan yuk, biar ikan itu kecil itu kembali dengan teman-temannya. Akhirnya Vicky ya sudah papa, kita ke danau yuk, kita kembalikan. Lalu kemudian papa dan Vicky pergi lagi ke danau yang kemarin dikunjungi, tidak terlalu jauh. Lalu Vicky pakai tempat tadi, ya, pakai tempat lodong tadi. Dia bilang, "Ikan kecil, selamat tinggal ya.
kamu sekarang lebih baik bersama-sama dengan teman-temanmu, walaupun aku sebenarnya suka bersamamu, aku suka, aku mau merawatmu, ngasih makan, ngasih apapun lah. Tapi pasti kamu lebih suka bersama teman-temanmu. Lalu akhirnya ikan kecil itu dilepas di danau. Apa artinya adik-adik cerita ini? Walaupun ikan kecil itu sangat dipenuhi dengan makanan yang enak-enak, dipenuhi dengan sarana kalau kita ya punya alat main yang banyak sekali, tapi tetap selalu lebih menyenangkan bersama teman-teman yang lain. Selalu lebih menyenangkan kumpul dengan sesama teman, yaitu ikan-ikan kecil yang lain. Nah, hari Natal itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang tadi dikatakan dalam Injil, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Sebenarnya Tuhan Yesus yang adalah Sang Pribadi Putra Allah di surga, itu sudah enak bersama Bapa dan Roh Kudus. Sudah penuh kemuliaan, bahasanya biasanya itu penuh kemuliaan di surga. Sudah enak di surga. Tapi mau turun menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia jangan menjadi manusia, bisa bersama-sama dengan manusia lain. Bisa kumpul dengan teman-teman dan manusia yang lain untuk, kalau Tuhan Yesus, untuk menebus kita, menyelamatkan kita, memberi pengharapan, dan terutama tidak hanya mengajar, tapi Tuhan Yesus pengen mengajak teman-teman, yaitu manusia kita semua, nanti pada waktunya kembali kepada Bapa, bisa di surga. Jadi Yesus turun dari surga, turun ke dunia, itu seperti tadi, ikan kecil lebih pengen kembali bergabung dengan teman-temannya, karena dengan cara itu bisa menikmati kebersamaan. Nah, Tuhan Yesus yang lahir menjadi manusia mengajari kita, adik-adik. Kita boleh saja kerasan di rumah, kerasan main handphone, main TikTok, main lihat di YouTube, lihat macam-macam acara atau punya game sendiri atau lebih-lebih main game di handphone atau mungkin punya PS dan seterusnya. Tetapi adik-adik, walaupun lengkap alat-alat di rumah, adik-adik tetap mestinya lebih rindu kumpul dengan teman-teman. Kumpul dengan teman-teman sekolah minggu, atau sekolah Senin kalau ada ya, sekolah Senin, sekolah Selasa, pasti ya namanya suka sekolah minggu ya. Sekolah minggu kumpul supaya apa? Supaya bisa bermain-main bersama. Kita selalu membutuhkan teman-teman yang sebaya bisa bermain bersama, dibantu kakak pembina. Tuhan Yesus itu menghendaki kita itu selalu kumpul dengan teman-teman, jangan menyendiri. Walaupun di rumah lengkap, tapi untuk pendidikan kita, pertumbuhan kita, itu tidak baik. Tidak cukup maksud saya. Orang tidak cukup hanya melihat dari monitor, dari layar, dari screen. Kita juga butuh ketemu langsung. Seperti ikan kecil tadi, mesti kembali ke danau. Dengan cara itu, ikan tadi bisa tumbuh alami. Seperti ikan-ikan yang lain, lalu nanti menjadi ikan yang besar. Kalau adik-adik mau tumbuh sebagai orang yang wajar dan alami yang baik, kita harus sering kumpul dengan teman-teman yang lain, bermain bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, bernyanyi bersama, ditemani kakak-kakak pembina yang baik-baik pada biak ini. Gitu ya adik-adik, ini renungannya singkat saja mengenai cerita ikan kecil yang selalu hanya bisa tumbuh kalau hidup bersama dengan teman-teman. Adik-adik pun dipanggil, diundang untuk selalu kumpul bersama. Tidak hanya kerasan di rumah, tapi selalu kumpul dengan teman-teman yang lain. Mari kita hening sejenak, lalu kita akan melanjutkan misa kudus. Sekarang kita doakan bersama, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita sekarang sampaikan doa-doa umat. Silahkan yang bertugas supaya mengucapkan doa-doa umat. Marilah kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putra-Mu memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan dan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putra-Mu di Gua Bethlehem menguatkan iman dan harapan untuk memungkinkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik yang ikut Ekaristi saat ini secara online, juga untuk orang tua, untuk opa, adik, kakak, dan semuanya, juga untuk kakak-kakak pembina, untuk romo paroki, juga untuk gereja dan masyarakat. Semoga damai Natal kita alami dengan sukacita, terutama adik-adik ini bisa berkembang sebagai orang anak-anak Kristiani yang baik, rendah hati, dan dicintai Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami. Kami sampaikan doa ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang persiapan persembahan. Ya Tuhan Allah semesta, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini, nasi bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Kita sudah bersama wajah-Mu yang damai dan sejahtera dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah duduk nih. Yang disembah
Kristus Raja yang bakal di dalam dunia, dan mari aku dan dalam daging dikenal firman yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga berdoa, lahir Raja mulia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita.
Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Bapa, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, bila memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari dan adik-adik semua, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya.
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Semoga Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak, sehingga anak-anak bisa berkembang jadi orang-orang yang berguna bagi sesama. Tumbuhkanlah semangat kebersamaan, tumbuhkanlah persaudaraan di antara kami dan semua orang di dalam masyarakat kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kakak pembina, kita mari menutup Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semua, keluarga, beserta semua orang yang kita cintai. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik semua, para kakak pembina, juga keluarga kita masing-masing, semua orang yang kita cintai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Aku penutup. Thank you.
Baca jingle, Le. Terima kasih. Ya, terima kasih. Romo. Ya. Terima kasih juga lagu penutup. Terima kasih Romo, terima kasih. Belum selesai. Kisah Natal kita sudah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Kalian semua anak Tuhan Yesus. Siapa yang anaknya Tuhan Yesus? Tangan coba. Anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak yang baik dan hebat. Tuhan Yesus pasti bangga sama kalian. Ya, betul sekali. Ya, jadi seperti kata Romo Marto tadi, semua pada mendengarkan enggak? Tadi Romo Marto kita itu harus bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Wah, baik sekali kan Tuhan Yesus. Padahal kan Tuhan sudah enak dengan Allah Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus mau lahir ke dunia. Ya, seperti tadi katanya Romo Marto ya. Dan tolong di-mute dulu ya. Nah, tadi seperti kata Romo Marto tadi sudah bilang kan, Tuhan Yesus datang ke dunia, mau bersama-sama dengan kita. Mau kita juga supaya bisa tumbuh dengan baik, bersama-sama teman-teman. Berdoa sama-sama, main sama-sama yang baik. Anak Tuhan yang baik. Kira-kira kalau misal boleh nggak Kak sambil makan-makan ya Kak? Nggak boleh. Bisa harus duduk manis, harus perhatikan, dengarkan Romo berdoanya dengan sungguh-sungguh, karena kita mau memberikan hati kita, semua pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Boleh sambil jalan-jalan nggak Kak kalau misal? Boleh. Boleh sambil ngobrol-ngobrol nggak? Ngobrol-ngobrol? Boleh kan kita mau ngobrol sama Tuhan. Nggak boleh. Jadi kita mau jadi anak Tuhan yang baik. Baik. Nah, jadi tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita mau dengarkan pesan-pesan yang pertama dari koordinator BIA Paroki kita, Ibu Maria. Semuanya tepuk tangan dong. Kita sambut Ibu Maria. Suara saya sudah kedengaran. Ya, Bu, jelas, Bu. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Bu Maria. Ada. Adik-adik senang enggak kita misa sama-sama? Semoga tahun depan kita sudah bisa misa kembali di gereja. Tahun ini kita masih belum bisa, tapi adik-adik tetap semoga
pandemi segera berakhir dan kita bisa ketemu kembali. Rasanya ada yang kurang ya kalau enggak ketemu ya. Kata ya. Ya, mungkin kita bisa bertemu di sekolah minggu walaupun secara online. Ada yang belum pernah ikut sekolah minggu di sini? Ada yang sudah atau sudah ikut sekolah minggu semua? Sudah ikut sekolah minggu. Sudah. Terutama Sudah. JKP tahun depan. Siapa yang JKP tahun depan ini? Yang mau komuni pertama tahun depan. Oke, harus rajin-rajin sekolah minggu ya. Harus rajin-rajin sekolah minggu. Oke. Selamat Natal semuanya. Itu aja. Selamat datang semuanya. Semuanya. Sekarang kita nggak dengarkan dong. Jadi kita mau dengarkan pesan dari Romo Marto juga dong. Ya, ya, Romo Marto silakan memberikan pesan-pesan. Tadi adik-adik dengerin cerita saya tadi enggak? Dengerin ya. Tadi Kak Pira mengulangi, jadi adik seperti Bu Maria bilang, semoga tahun depan kita sudah bisa kumpul di gereja. Karena kalau cuma di rumah terus, walaupun lengkap, makanan berlimpah, alat main lengkap, handphonenya lengkap, aplikasinya lengkap, kalian kalau nggak ketemu teman-teman yang lain secara langsung tidak akan pernah berkembang jadi anak yang sehat, yang utuh, yang dewasa. Kita tuh butuh interaksi istilahnya, ketemu orang lain. Ya, seperti ikan kecil tadi, walaupun dilengkapi oleh Vicky, mau dikasih semua alat mainan, tapi nggak cukup. Ikan kecil tadi tetap butuh di danau supaya ketemu teman-temannya langsung. Itu lebih alami, lebih sehat daripada walaupun di tempat wadahnya tadi semua makanan ada tapi nggak cukup sendirian. Ya, maka memang ada handphone, ada alat-alat komunikasi, tapi itu nggak bisa mengganti pertemuan langsung. Kita nggak bisa jiwit-jiwitan, nggak bisa lari-lari, kejar-kejaran, padahal kan juga untuk kesehatan tubuh penting, gerak-gerak terus itu. Seperti juga dengan kakak-kakak pembina, diajari main bersama, itu kan asik sekali. Maka adik-adik nanti kalau sudah saatnya diundang kakak pembina, kita kumpul di gereja, semua serbu ya, serbu gereja kita. Karena kita hanya akan sehat kalau kita kumpul bersama. Dan Tuhan selalu ingin kita berkumpul. Karena Tuhan yang adalah Tuhan Allah, mau menjadi manusia yang menderita hanya supaya bisa kumpul dengan kita. Masa kita malah suka menyendiri, kan tidak pas dengan pesan Tuhan. Ya, begitu pesan saya. Terima kasih. Selamat Natal, selamat sukacita. Salam untuk Papa Mama ya. Selamat ya. Natal. Selamat Natal. Ya, sekarang dengarkan dulu. Dengarkan Bagaimana ya caranya Kak Firas? Yuk, kita mau mengucapkan selamat Natal untuk semua yang hadir di Zoom ini sama-sama ya. Sekarang semuanya dibuka boleh dibuka sekarang. Bentar. Selamat Natal. Ayo dibuka dulu. Semuanya dibuka Natal semuanya.
Kita Tuhan Yesus mengasihimu. Siap ya? Siap ya? Yesus mengasihimu. Ada yang masih belum buka. Tadi masih nonton ya Kak. Oke, sekali lagi. Dulu ya, Kak. Dulu ya. Terima kasih Kak Ho. Sudah di mute. Sampai suaranya. Heboh ya, sukacita Natal. Semoga kita bisa membagikan sukacita Natal untuk semua orang ya. Nah besok itu dan besok atau mungkin besok lusa ya, mau dibagikan bingkisan Natal loh untuk adik-adik yang sudah ikut. Yeay. Dibagikan ke rumah nanti ya, ditunggu ya. Oke. Sekarang Kakak juga mau berterima kasih untuk adik-adik semua yang sudah ikut kita. Kan sore kan enggak apa-apa. Kemudian Romo Marto juga dan semua pihak yang mendukung acara Natal kita pada hari ini. Jadi kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ching, ching, ching.